selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Rosalina Hilda Murnihafi. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati Bapak dosen pengasuh mata kuliah ini, Bapak Ahmad Munsawir, SCAT, Nurse, MCAT, dan juga yang saya cintai teman-teman kalian D4 Kebidanan Reguler semester 6. Materi makalah yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah teori kepemimpinan, teori Griffman, teori Goleman and Dell. Materi pertama adalah materi kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin itu dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan perilaku-perilaku yang positif, dengan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan-tujuan dan kesepakatan bersama dalam organisasi atau lembaga yang dipimpin oleh orang tersebut. Terus yang berikutnya adalah kepemimpinan, satu proses mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan interaksi antara pemimpin dan pengikut, serta pencapaian tujuan yang lebih real, lebih nyata, dan komitmen bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi yang lebih maju. Saya kira di sini maksud dan tujuannya juga hampir sama dengan materi yang pertama tadi. Terus yang berikutnya adalah kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan bersama organisasinya. Di sini maksudnya adalah seorang pemimpin itu dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dengan manajemen-manajemen atau rencana-rencana tujuan-tujuan yang telah direncanakan atau disepakati bersama anggota kelompok organisasinya. Materi yang kedua adalah pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Para ahli yang pertama adalah menurut Gareth Jones and Jennifer Georgi pada tahun 2003. Menurut beliau, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Menurut Gareth Jones and Jennifer Georgi 2003, maksudnya adalah seorang pemimpin itu atau individu itu harus memiliki pengaruh terhadap orang lain. Pengaruh-pengaruh yang positif yang bisa diterima dan dapat memberikan semangat, memotivasi orang lain supaya dapat mencapai tujuan atau harapan-harapan dari kelompok organisasi tersebut. Yang kedua, menurut para ahli Ricky V. Griffin pada tahun 2003. Menurut beliau, pemimpin adalah individu yang mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Maksudnya di sini adalah pemimpin itu dalam melakukan sesuatunya tidak boleh mengandalkan kekerasan. Dan seorang pemimpin itu juga harus bisa diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Lanjutan, para ahli yang berikutnya adalah menurut Richard L. Duff pada tahun 2003. Menurut beliau, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin itu harus dapat mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih
baik sesuai dengan tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah menurut Stephen T. Robbins pada tahun 2003. Menurut beliau, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya sebuah tujuan. Saya kira maksud dari Richard L. Duff dan juga Stephen T. Robbins ini hampir sama, yaitu mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Materi yang ketiga adalah teori kepemimpinan Great Man Theory. Ini merupakan pokok dari judul makalah yang saya bawakan hari ini. Didefinisikan sebagai pola terpadu dari karakteristik pribadi yang mencerminkan berbagai perbedaan individual dan efektivitas kepemimpinan yang konsisten di berbagai kelompok dan situasi organisasi. Itu menurut Jack Caro, Kemp, dan Beder pada tahun 2004. Maksud dan tujuannya di sini adalah seorang pemimpin itu harus memiliki karakter pribadi yang dibawakannya sejak lahir, yang mencerminkan orang tersebut, dan memiliki sifat-sifat yang konsisten. Konsisten adalah sebuah kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai suatu tercapainya berhasil diraih, sampai suatu tujuan yang disepakati bersama berhasil diraih. Itulah maksud dari teori kepemimpinan Great Man Theory. Lanjutan, teori ini menganggap pemimpin itu dilahirkan atau given bukan karena faktor pendidikan atau pelatihan. Nah, maksudnya di sini adalah teori Great Man ini adalah teori yang dibawakan seseorang sejak dia dilahirkan. Dan tidak melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan khusus. Konsep kepemimpinan dalam teori orang besar adalah atribut tertentu yang melekat pada diri pemimpin atau sifat personal, sifat pribadi yang membedakan pemimpin dari pengikutnya. Teori ini secara garis besar merupakan penjelasan tentang orang besar atau pahlawan dengan mempengaruhi individualnya berupa karisma, inteligensi, kebijaksanaan, atau dalam bidang politik tentang pengaruh kekuasaannya yang berdampak terhadap sejarah. Nah, di sini juga seperti yang kita tahu, di era proklamasi bangsa Indonesia, di era kemerdekaan bangsa Indonesia, ada sosok presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu dapat berdampak terhadap sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan beliau itu mempunyai karisma, kecerdasan, kebijaksanaan dan memberikan dampak besar bagi negara Republik Indonesia. Menurut teori kepemimpinan ini, seorang pemimpin itu besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri istimewa yang mencakup karisma. Karisma merupakan suatu keterampilan yang membuat seseorang menjadi orang yang lebih disukai oleh orang lain, lebih menarik dilihat oleh orang lain, dan lebih tulus terhadap orang lain. Yang kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan di sini adalah seorang pemimpin yang cerdas, yang memiliki kesempurnaan akal budi, memiliki kemampuan untuk berpikir. Dan yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, akal budi yang dimilikinya, pemahaman, pengalaman, akal sehat, dan gagasan yang dalam untuk kemajuan organisasi yang dipimpin olehnya. Terus yang berikut adalah memberikan dampak besar. Memberikan dampak besar di sini adalah seorang pemimpin itu harus memberikan hal-hal yang positif, memberikan tindakan yang positif, sehingga memberikan dampak-dampak yang besar bagi masyarakat, bagi anggota kelompok, dan ataupun bagi bawahan jika memimpin sebuah perusahaan.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat belajar untuk kita semua. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti dapat ditanyakan melalui grup mata kuliah makalah pada hari ini. Dan sekian dan terima kasih dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat.